Bagi banyak penyandang disabilitas di Lombok Tengah, mendapatkan layanan kesehatan bukan perkara mudah. Hambatan bukan hanya soal jarak, tetapi juga fasilitas yang belum sepenuhnya aksesibel. Mulai dari akses masuk, informasi pelayanan, hingga proses pemeriksaan kesehatan, masih banyak tantangan yang mereka hadapi. Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih menyulitkan bagi saya pribadi, pengguna kursi roda, ketika ingin masuk ke dalam pelayanan kami. Contoh misalnya ketika saya mau mengakses toilet, gitu kan, pintu toilet itu masih sempit, gitu kan, sehingga tidak bisa masuk kursi roda. Begitupun toiletnya masih tidak ada handrailnya, gitu kan, jadi masih butuh perbaikan untuk kami. Gitu. Melalui program advokasi yang dilakukan HWDI NTB bersama Pitra NTB, penyandang disabilitas tidak lagi hanya menjadi penerima layanan, tetapi mulai terlibat dalam proses perubahan. Situasinya seperti tadi sudah digambarkan oleh Mbak Sri dari hasil monitoring atau audit sosialnya, bahwa aktivitas fisik kita masih payah gitu ya, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, salah satu yang kita temukan dari hasil itu adalah ada bottleneck soal kebijakan di penganggaran. Soal komitmen kuat. Jadi sebenarnya kita hadir ini untuk membantu pemerintah memastikan program unggulannya jalan. Mereka memetakan hambatan yang dihadapi dan menyampaikannya kepada pengelola puskesmas serta pemerintah daerah. Kami dalam perencanaan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas itu mungkin belum melibatkan kami sepenuhnya sebagai seorang penyandang disabilitas yang benar-benar membutuhkan sarana itu. Perubahan mulai terlihat. Pemerintah daerah sudah mulai merespon aspirasi dari teman-teman HWDI NTB dan Pitra NTB. Ini di Komisi 4 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, tentu atas informasi tadi kawan-kawan ini akan menjadi atensi, menjadi atensi kami, yang kemudian nanti kita akan memberikan masukan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk lebih memberikan fasilitas yang maksimal kepada kawan-kawan di Bali. Beberapa puskesmas juga mulai melakukan perbaikan akses fisik dan pelayanan. Assalamualaikum Ibu Kapus. Oke, tiang nggak apa-apa videoin ya, buat ini laporan. Oke, berarti ini untuk orang yang kursi roda. Oke. Makanya yang ini yang mau masuk ke atas. Terkait dengan teman-teman disabilitas untuk pelayanan kesehatan, alhamdulillah kami sudah melaksanakan dan sudah menerima secara SOP untuk kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas kami. Dan alhamdulillah juga kami sudah menganggarkan dari dana JKN yang dimana kami sudah membuat jalur di mana teman-teman disabilitas yang berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan mulai dari disabilitas netra, disabilitas kursi roda, kami sudah ada jalurnya. Petugas kesehatan juga mulai memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan dasar. Namun, perjalanan menuju layanan kesehatan yang inklusif masih panjang. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sarana yang memadai. Kapasitas petugas, ketersediaan anggaran, dan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi tantangan. Agenda berikutnya adalah memastikan seluruh layanan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah semakin inklusif, mulai dari kebijakan, anggaran, hingga kualitas pelayanan yang menghormati hak setiap warga. Ini baru langkah awal kita untuk melakukan advokasi terkait dengan kebijakan anggaran. Kita berharap bahwa kedepannya bagaimana kerja-kerja yang sudah bagus ini lebih bagus lagi, lebih erat lagi, sehingga apa yang kita perjuangkan untuk teman-teman kelompok rentan, khususnya lagi disabilitas, itu bisa tercapai gitu. Kita tidak bisa kerja sendiri, tetapi kita perlu banyak mitra, ya. Banyak kawan, sehingga apa yang kita suarakan itu bisa didengarkan. Karena layanan kesehatan yang baik seharusnya bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.